teman-teman dapatkan hari ini. Sebuah capaian-capaian yang tidak akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharap berdiri. Sambutan sekaligus pembukaan LDKS yaitu Latihan Dasar Kepemimpinan Sekolah yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bagan Sinemba. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Kegiatan ini murni adalah sebagai pembekalan di mana kalian nantinya akan diberikan berbagai macam masukan, akan diberikan berbagai macam pengetahuan tentang bagaimana tata cara berorganisasi, kemudian bagaimana tata cara menjalin hubungan teamwork, kemudian juga nanti kalian akan diajarkan dan akan dibimbing bagaimana caranya membangun sebuah organisasi bagi mencapai sebuah tujuan tertentu. Mungkin sebagai pembukaan saja apa yang akan kita laksanakan pada hari ini yang Bapak sampaikan kepada kalian. 2 hari ke depan kita akan melaksanakan kegiatan ini sebagai pembekalan bagaimana nanti kalian menjalankan organisasi yang ada di sekolah kita. Organisasi siswa intrasekolah secara resmi Bapak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini, izinkan saya membawa doa dengan ajaran Islam. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Tuhan kami, di pagi hari ini ya Allah, kami melakukan kegiatan latihan kader dasar kepemimpinan OSIS ya Allah. Berkatilah ya Allah pertemuan kami ini. Berkatilah ya Allah usaha kami ini. Mudah-mudahan ya Allah dengan izin-Mu ya Allah ya Rahman, kegiatan kami ini berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabb dengan izin-Mu mereka dapat mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak-anak didik kami SMA Negeri 1 Bagan Sinemba, khususnya organisasi OSIS kami Allah. Itulah harapan kami ya Allah. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepemimpinan dan manajemen organisasi oleh abang kita Novian Fadil Akbar dan abang kita Syafrul Ardi. Kepada abang kami persilahkan. Tangan teman kita, teman sebelahnya. Seperti itu ya. Ini fokus nih. Ini permainan sederhana tapi membutuhkan kefokusan kita. Budi dan Indra pergi membeli 3 gorengan. Yang ketiga.
jujur ya di awal. Mereka pun duduk dan mengambil 3 pena kawan. Ada yang ditangkap? Semangat pagi sebanyak 3 kali. Ini benar-benar mengenakan di tempat kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Jadi kalau adik tahu sekarang ya kan, oh kalau di organisasi itu berarti ada perencanaannya, kemudian ada pelaksanaannya, kemudian ada evaluasinya. Maka siap dari ini, insya Allah semuanya akan menjadi orang sukses. Perencanaannya. Dan itu semua dari semua akan menciptakan diri kita penuh dengan kemampuan yang tidak terduga. Hanya nanti ada yang dikatakan soft skill, ada yang dikatakan nanti dengan hard skill. Soft skill itu pasca adik-adik di SMA ya, pasca dari SMA ini itu betul-betul dibahas. Termasuk pemerintah kita juga sedang mengembangkan ataupun fokus kepada pengembangan soft skill itu. Jadi banyak orang-orang ya, adik-adik semua tamat dari SMA, gabung ke perkuliahan, nggak tahu dia apa itu soft skill, apa itu hard skill. Tamat dari kuliah kebingungan, masuk ke pekerjaan A, B, C karena dia nggak mengetahui hal itu, masuk sebentar keluar, masuk sebentar keluar, nggak bertahan. Ada tantangan sedikit, ada kendala sedikit, mundur keluar. Dan ini adalah silsilah dari depan. Ini memang diri kita akan menentukan kita itu ke depannya seperti apa. Dan fasenya itu adalah melalui organisasi ini. Ini pentingnya gitu ya. Maka adik-adik, orang yang berada satu level di atas siswa yang lainnya. Kita dulu di kampus juga demikian. Orang yang berorganisasi satu level di atas orang-orang yang tidak berorganisasi sampai kapanpun. Ini pentingnya. Jadi memang kita dalam organisasi ini memang harus memahaminya gitu. Jadi berat hati sedikit gitu ya, masalah lah walaupun dijalani gitu ya kan, daripada tidak sama sekali. Banyak orang yang memang menyatakan menyesal itu setelah semuanya selesai gitu ya. Karena semua intinya itu bagaimana SMA Negeri 1 ini ya, siswanya itu aktif ya dalam berbagai kegiatan. Adik-adik semua yang hadir saat ini di dalam ruangan ini harus berpikiran yang sama untuk tujuan tersebut. Karena kalau tidak, tujuan dari organisasi itu tidak akan tercapai. Karena apa? Ya, karena yang semangat itu nanti cuma beberapa orang saja. Kalau dalam manajemen organisasi yang berpengaruh semuanya itu adalah kita semua yang duduk di acara ataupun di ruangan ini. Apapun itu posisi kita, tapi kita punya prinsip dan tujuan yang harus sama. Berkumpul dan memiliki tujuan yang sama. Makanya untuk sampai kepada tujuan yang sama itu, untuk sampai kepada tujuan yang sama itu dari semua, maka hal yang awal saya sampaikan 3 tadi, perencanaan, ya pelaksanaan dan evaluasi, itulah untuk mendukung ini semua. Menurut saya pribadi, kepemimpinan itu ialah suatu ataupun satu orang yang dipercayai oleh anggotanya atau suatu dalam organisasi itu, contohnya kayak ketua OSIS, berarti dia yang dipercaya oleh anggotanya. Gitu menurut saya. Itu tangan dong, tangan. Ada yang menyenangkan dan ada juga yang bikin haru ya. Tujuan dari kegiatan perpisahan ini yaitu menjaga kebersamaan antar siswa. Pentas seninya itu kayak Mungkin itu
Itu aja hasil dari diskusi kami Bang. Sekian dan terima kasih. Sama-sama. Tuh, tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, tadi Mas. Adalah yang pertama untuk menjalin silaturahmi dengan sekolah lain. Yang kedua mencari kemampuan dari masing-masing siswa, yang dimana pasti masing-masing siswa memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Tak lebih yaitu mencari bibit unggul di masing-masing sekolah. Saya rasa sudah cukup jelas untuk menjawab pertanyaan. Saya kira Kita sering dengar ini kan term olahraga itu termasuk menghindari COVID-19 ya. Ya itu juga satu manfaat yang paling besar di masa pandemi COVID. Nah mungkin itu aja tambahan dari Ibu. Posisi inilah yang berperan besar nantinya itu membantu guru ya, ataupun membantu pihak sekolah tentunya dalam proses untuk sampai kepada visi misi sekolah. Jadi memang OSIS ini adalah orang-orang yang tergabung di dalam ini orang-orang yang memang luar biasa seperti itu. Jadi harus dihilangkan ya pemikiran bahwasanya OSIS ini hanya sekedar OSIS. Nah, itu perlu untuk adik-adik tanamkan di dalam pemikiran dan hatinya. Oke, pinter. Fokus. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi di awal ini boleh yang udah boleh duduk ya. Luar biasa nih teman-teman semua. Tentang bagaimana kita menjadi seorang generasi juara. Artikan bahwasanya juara ini adalah bentuk dari sebuah prestasi atau titik keberhasilan yang tentunya membutuhkan sebuah proses. Artinya apa? Ada sebuah capaian-capaian yang tidak akan instan. Juara ini adalah sekelompok orang yang berhasil mencapai titik keberhasilan melalui proses pembentukan jati diri. Oke, jati diri itu ya ada yang di dalam diri kita sendiri. Jadi untuk hari ini saya ada contoh kasus nih. Nah, kasus. Ada contoh kasus yakni oleh Andi dan juga Rian. Nah, boleh dibaca gitu. Andi adalah anak yang sangat tidak menyukai pelajaran matematika. Bagi Andi, pelajaran itu sangat membosankan. Setiap hari Andi selalu pergi ke studio musik untuk melatih jiwa musiknya. Bagi Andi, musik adalah dia, musik adalah dirinya. Oke. Kemudian kita lihat dari Rian. Rian adalah seorang anak yang cerdas, banyak prestasi, banyak piala. Kemudian penghargaan lainnya juga banyak gitu. Berupa olimpiade matematika, ilmu sains lainnya, gitu kan. Nah, setiap bulan Rian selalu mengikuti lomba sains setingkat nasional maupun internasional. Oke. Selain itu juga sudah pasti Rian adalah juara kelas, bahkan juara umum di sekolahnya. Nah, dari dua contoh kasus ini, manakah yang termasuk prestasi? Iya. Ya. Dan Andi juga. Tapi Iya. di bidang yang Dua-duanya termasuk prestasi, cuman bidangnya berbeda. Oke. Ada yang mengatakan Andi, ada yang mengatakan Rian, dan juga ada yang mengatakan keduanya dan berprestasi di bidangnya. Nah, inilah makna dari generasi juara itu sendiri teman-teman. Jadi, apapun potensi, apapun yang ada di diri teman-teman semua, itulah yang bakal menjadi juara itu tadi. Jadi makna juara itu bukan hanya sekedar ranking 1, ranking 2, ranking 3, juara 1, 2, 3. Tapi ketika teman-teman itu berhasil dari apa yang teman-teman miliki, itu juga sebuah bentuk dari juara itu sendiri gitu. Prestasi, ya kan? Nah, jadi ketika kita berbicara tentang prestasi gitu ya. Nah, jadi ada 3 bentuk dari klasifikasi prestasi itu sendiri teman-teman. Ada prestasi akademik, ada prestasi belajar, juga ada prestasi kerja. Nah, jadi saat kita berbicara tentang prestasi akademik, itulah yang tadi dikatakan prestasi akademik itu adalah prestasi yang ada nilainya. Contoh, nilai raport, ijazah, ya kan? Itu bentuk dari prestasi di bidang akademik. Nah, saat akademik teman-teman tinggi, ya kan? Tentu ada sebuah kebanggaan, proud, gitu kan? Ada proud dalam diri teman-teman semua. Maaf, maksudnya pride. Pride itu artinya ya bangga ya. Proud itu nggak berarti. Ada pride, salah saya, maaf. Jadi ada sebuah kebanggaan dari diri adik-adik semua bahwasanya saya adalah seorang juara kelas, ya kan?
Lalu bagaimana dengan teman-teman yang tidak juara kelas gitu kan? Bagaimana dengan teman-teman yang biasa-biasa saja? Nah, inilah ada lagi namanya prestasi belajar. Jadi prestasi belajar ini teman-teman didapatkan karena apa? Karena usaha. Karena ada upaya yang dilakukan secara terus-menerus gitu kan? Nah, teman-teman sudah berusaha untuk belajar, untuk mengembangkan apa yang teman-teman miliki, adik-adik semua miliki gitu kan, sehingga berhasil mencapai itu tadi. Contohnya apa? Seperti menang lomba, ya kan? Menang apalagi kejuaraan. Itu tentu dipakai ataupun didapatkan karena ada apa? Ada usaha untuk mencapai itu semua. Dan ketika kita bicara tentang prestasi kerja, maka prestasi kerja ini adalah gabungan dari keduanya gitu. Artinya apa? Teman-teman sekarang yang duduk di bangku sekolah gitu kan, tentu ada masa depan, tentu ada hal yang akan dilaksanakan di kedepannya. Artinya apa? Akademik dan belajar itu menentukan bagaimana prestasi kerja ke depannya. Teman-teman punya bakat di bidang apa misalnya? Paham tentang ya pendidikan ya, matematika contohnya, ahli matematika, kemudian juga ditunjang dengan ijazahnya juga dari matematika. Maka dengan itu tadi, dengan ijazah tadi, dengan keahlian yang teman-teman miliki, maka teman-teman kedepannya bisa menjadi seorang ahli matematika. Tidak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya sudah melewati ini semua adik-adik gitu. Sudah melewati di masa SMA, sekolah, di kampus juga melewati gitu kan. Jadi apa yang adik-adik rasakan sekarang dalam berorganisasi, kedepannya itu lebih parah lagi. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau sekarang adik-adik berorganisasi masih ada pembinanya, masih ada guru gitu kan. Ketika nanti kita di kampus, di kuliahan berorganisasi, ya kan? Itu kita semua yang ngurus. Kita semua yang persiapkan, kita semua yang memikirkan, bahkan mencari dana kita juga. Kalau sekarang teman-teman bisa ketahui sih, Bu, ini gimana Bu agenda Bu? Dari mana dapat duit gitu kan? Pasti ibunya yang nyari gitu kan? Atau bapak itu yang nyari gitu. Kami gampang, kami kegiatan alhamdulillah Bapak support terus. Oke, alhamdulillah. Nah, berarti kan ini betul-betul ada yang membina kalian, ada yang memberikan kalian tinggal terima gitu kan, tinggal jalankan. Nah, tapi saat kita sudah menjadi seorang mahasiswa, sudah keluar dari dunia pendidikan, kita harus pandai-pandai. Oke, jadi di zaman sekarang ini nggak cukup menjadi pandai, tapi juga harus pandai-pandai. Iya kan? Karena banyak di kampus itu dia pandai, tapi dia nggak lebih berhasil dari orang-orang yang IPK-nya di bawah 3. Merah, kuning, hijau. Oke, fokus ya. Kalau misalnya saya katakan yang 3 tadi, maka sudah. Tepuk merah, kuning, hijau. Tepuk kuning, hijau, hijau, kuning, merah. Oke ya. Merah, merah, kuning. Ayo, ada nih, belum kompak. Enggak ya? Merah 1, kuning 2, hijau 3. Ya. Hijau, merah, merah. Ayo, belum kompak nih, gimana Bu Ketua nih? Belum kompak teman-temannya. Oke, lagi ya. Enggak kompak nih, ayo gimana nih? Merah, hijau, kuning. Ayo, kelewatan tadi. Ya lagi ya. Kuning, kuning, hijau. Oke, udah mulai kompak ya. Mulai kompak. Yuk kita terus nih. Harus sampai kompak nih teman-teman semua. Kan ada sebuah tim gitu kan. Nah, merah, hijau, kuning. Hampir. Ayo, masih belum. Jadi teman-teman, semua jawaban itu tadi memang benar dan tentunya itu menjadi penilaian tersendiri bagi orang-orang yang berprestasi berbakat. Itulah mengapa di slide ini saya buat kosong. Kenapa saya buat kosong? Tidak ada satupun ciri-ciri pasti. Kenapa? Semua anak berprestasi dan berbakat itu bisa terwujud atas karena upaya dia sendiri. Artinya apa? Kita cuma melihat sisi positifnya, ya kan? Sisi keberhasilannya doang. Tapi kita nggak pernah melihat bagaimana berapa kali kegagalan yang ia dapatkan. Dor. Silakan teman-teman tundukkan kepalanya semua dan pejamkan matanya, ya. Tundukkan kepala, pejamkan mata.
Yuk, tundukkan kepala, jangan mata. Sekarang kosongkan pikiran teman-teman semua. Kosongkan. Jangan ada memikirkan ayam, jangan ada memikirkan hal lain. Fokus, diam, pejam mata, dan kosongkan pikiran. Oke? SMA Negeri 1 Begas Ngebah melaksanakan latihan dasar kepemimpinan. Teman-teman telah diberikan materi dari pagi tadi. Ada kepemimpinan, manajemen organisasi, juga bagaimana menjadi sosok generasi juara. Bila apa yang teman-teman dapatkan hari ini nggak bermanfaat untuk teman-teman, silakan teman-teman buang. Kalau nggak bermanfaat, silakan teman-teman buang. Jangan dipikirkan, jangan diingat lagi apa yang didapatkan hari ini. Buang. Kalau nggak penting bagi teman-teman semua. Oke. Tapi kalau semua materi tadi penting, silahkan teman-teman rasakan dan resapi terhadap apa yang didapatkan hari ini. Bagaimana kepemimpinan tadi, bagaimana manajemen organisasi, dan bagaimana menjadi sosok generasi juara tadi, silahkan teman-teman tanamkan ke dalam jiwa dan diri teman-teman semua. Rasakan bagaimana kepemimpinan itu. Rasakan bagaimana OSIS ini selama ini. Apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang perlu diperbaiki. Rasakan bagaimana manajemen organisasi itu. Rasakan. Jadikan itu pembelajaran dan perbaikan untuk kedepannya. Dari pagi sampai sore teman-teman ikut kegiatan ini, katakanlah ngantuk, capek, gak ada nilainya. Kenapa? Gak ada yang teman-teman rasakan, gak ada ilmu yang didapat. Artinya kalau ilmu itu penting, silakan resapi dan maksimalkan ke depan. Oke. Setelah teman-teman rasa itu penting dan teman-teman rasakan bahwasanya ilmunya tadi bermanfaat dan harus teman-teman terapkan, sekarang teman-teman ingat dan lihat bagaimana kondisi rumah teman-teman semua. Lihat, ada siapa saja di sana? Apakah ada ayah kita, ibu kita, kakak, abang kita, adik kita? Kita lihat bagaimana ayah kita saat bekerja, bagaimana peluh keringatnya, bagaimana dia membanting tulang dari pagi, siang, sore, bahkan malam. Kalau orang tuanya bekerja malam. Lihat bagaimana kakinya, bagaimana kulitnya, keriputkah dia, sudah berubankah rambutnya. Mereka semua membanting tulang, bekerja keras untuk adik-adik semua. Bagaimanapun kondisi mereka nggak akan mau melihat anak-anaknya lebih buruk pada dia. Pasti mereka berupaya agar teman-teman semua, adik-adik semua lebih baik dari mereka. Rasakan itu. Lihat bagaimana mereka bekerja. Lihat bagaimana upaya mereka. Dan rasakan. Kalau misalnya teman-teman sekolah biasa-biasa aja, nggak ada yang berubah, nggak ada yang bermanfaat, maka teman-teman adalah orang yang kurang ajar. Sekarang teman lihat ke diri teman-teman semua, adik semua. Di umur yang sekarang, di sekolah yang sekarang, kelas berapa teman-teman lihat? Hal apa yang bisa dibanggakan kepada mereka? Lihat. Prestasi apa yang sudah teman-teman berikan? Lihat. Bagaimana teman-teman menjalankan sekolah ini? Lihat. Kalau misalnya ada hal yang teman-teman bisa banggakan, maka banggakan itu. Pertahankan, kembangkan terus. Jadikan sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih baik ke depannya. Tapi kalau nggak ada, perbaiki, lihat, dan maksimalkan apa yang bisa dimaksimalkan. Artinya apa? Harus teman-teman sadari bahwasanya kalau misalnya teman-teman hari ini gagal, maka orang tua teman-teman juga akan gagal. Sadari. Dan lihat ke depannya, kalau misalnya setelah hari ini teman-teman gak berubah, masih seperti sebelumnya, gak ada yang bisa dibanggakan kepada orang tua kita, maka sia-sia saja sekolah ini buat agenda ini. Sia-sia aja OSIS ini buat agenda latihan kepemimpinan. Kenapa? Gak ada yang berubah. Kalau kedepannya OSIS ini yang notabene jumlahnya ada 40-an, setelah kegiatan ini masih juga gak aktif, masih juga cuma itu aja yang orang kerja, berarti gak ada manfaatnya. Berarti kami dari tadi pagi ini ngomong pemateri, gak ada yang bisa menjadi manfaat, sia-sia aja. Maka resapi bahwasanya yang dapat merubah diri teman-teman semua adalah diri teman-teman sendiri. Maka dari itu hari ini teman-teman saksikan dan rasakan bahwasanya di hari ini, di tanggal ini, di tahun ini, di sekolah dan tempat ini menjadi saksi bahwa inilah awal langkah dari teman-teman semua menjadi orang yang baik ke depan. Dan saya percayakan hari ini kepada teman semua. Maka sekarang katakan dalam diri teman semua bahwa saya berjanji akan menjadi orang yang lebih baik setelah hari ini.
Bila mana saya ke depannya tidak lebih baik, maka saya termasuk orang-orang yang merugi. Dan dalam hal ini Tuhan melihat apa yang saya janjikan, Tuhan melihat apa yang saya katakan, dan Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Dan ketika itu semua terjadi, maka kita bersiap-siaplah akan adanya konsekuensi yang bakal Tuhan berikan kepada kita. Saat kita tidak serius, maka siap-siaplah ke depannya teman-teman akan gagal. Siap-siaplah teman-teman akan menjadi sampah masyarakat. Sekarang teman-teman angkat kepalanya dan pegang matanya. Oke. Semoga itu menjadi nilai evaluasi bagi diri kita termasuk saya. Dalam hal ini kami pemateri yang sudah dari pagi dan saya sendiri gitu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dalam penyampaian kami. Karena sungguhnya kelebihan itu datang dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan datang dari saya pribadi. Tim yang dibutuhkan itu harus ringan apa istilahnya? Ringan tangan, ringan hati. Sambil makan apa? Gak boleh enggan, gak boleh ini, gak boleh mager. Nah istilah keren kan? Mager. Malas gerak. Punya sikap kepedulian, itu nggak perlu disuruh, itu akan muncul dari hati nurani. Ketika kita punya kemampuan seperti itu, kita jangan memaksakan kehendak. Biarkan orang yang menilai bagaimana pemikiran-pemikiran kita untuk menyesuaikan kegiatan. Orang kan tahu, aku punya pemikiran gini gitu, gini. Nanti kan kawan-kawan kan dengar semua tuh, ya kan? Oh iya ya. Kalau misalnya diterima pada saat forum diskusi itu, alhamdulillah. Kalau tidak diterima di dalam forum diskusi nggak apa-apa. Kita mungkin dari alternatif yang lain, pemikiran yang lain pula. Nah, kedewasaan seperti itu di dalam organisasi sangat-sangat dibutuhkan. Pada saat kita berada pada posisi top dan pada saat kita berada pada posisi bawah. Itu penting. Nah, kalau sudah seperti itu, udah kalian susun jadwal kegiatannya, kemudian kalian tentukan waktu-waktunya, kalian akan mudah untuk merencanakan apa yang harus kita lakukan. Nah, setiap kegiatan harus ada evaluasi. Untuk apa evaluasi itu digunakan? Untuk menutupi berbagai macam kekurangan-kekurangan yang kita lihat dan kita rasakan pada saat kegiatan, untuk kemudian besok ditata, ditutupi, diperbaiki agar bisa